Bacaan Injil hari ini begitu panjang ya. Jadi tapi kalau saya lihat bahwa meskipun panjang, bacaan Injil hari ini begitu dalam artinya. Jadi bacaan Injil ini memang sengaja minggu ini dipilih bacaan tentang Sang Penabur yang begitu panjang karena ini ingin memberikan makna yang juga mendalam dalam hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, itu ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama, yaitu tentang perumpamaan itu sendiri, perumpamaan Sang Penabur. Lalu yang kedua, latar belakang mengapa Yesus ini menyampaikan perumpamaan. Dan yang ketiga, makna dari perumpamaan itu sendiri. Jadi ada latar belakang, ada perumpamaan itu sendiri, dan apa artinya. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah, silakan dibaca lagi bacaan Injil hari ini, direnungkan lagi secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepadaku melalui bacaan Injil hari ini. Jadi kalau pada pagi hari ini saya boleh sedikit men-sharingkan pemerenungan saya. Jadi bacaan Injil ini begitu indah dan begitu ingin menyampaikan pesan yang tersendiri bagi saya sebagai seorang pewarta yang mewartakan kabar gembira Tuhan. Jadi mari kita fokus hal yang pertama itu pada Sang Penabur. Jadi dikatakan di sini bahwa Sang Penabur itu keluar untuk menabur, keluar untuk menabur. Jadi Sang Penabur itu siapa? Tentu kita tahu semua bahwa Sang Penabur di sini adalah putra manusia Yesus sendiri. Jadi Yesus keluar yang artinya kalau keluar berarti kita. Yesus ini keluar dari kerajaan Allah. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menaburkan sabda Tuhan dan juga darahnya yang ia berikan kepada kita di kayu salib. Jadi Yesus keluar, Yesus meninggalkan kerajaan Allah, Yesus turun ke dunia dan Yesus meninggalkan zona nyamannya untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan sabdanya dan juga hidupnya, tubuh dan darahnya ketika ia wafat di salib. Itu tentang Sang Penabur. Dan yang kedua, apa yang menjadi respon manusia? Apa yang menjadi respon kita? Dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaan ini ada 4 respon dari manusia. Yang pertama yaitu tanah yang ditaburkan benih yang ditaburkan di jalan. Jadi respon yang pertama itu adalah benih yang ditaburkan di jalan, lalu tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Nanti kita bisa baca lagi penjelasannya apa itu tanah yang benih yang ditaburkan di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak duri, dan tanah yang baik. Tentu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentu kita ini ingin menjadi tanah yang baik. Mengapa? Karena dikatakan bahwa tanah yang baik itu akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tentu dalam hidup kita ini ingin menghasilkan buah, mau hidup yang berkelimpahan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, yaitu sebelum kita ini menghasilkan buah yang berlimpah, tentu ada prosesnya. Dan ini tidak instan. Jadi ada proses panjang yang perlu kita lalui. Seperti pohon, dari benih hingga menghasilkan buah itu perlu proses yang panjang dan ini tidak instan. Jadi sama halnya dengan hidup kita pun perlu berproses bersama Tuhan. Kita ini perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita ini bisa berbuah. Dan apa kuncinya supaya kita ini bisa berbuah? Apa kuncinya supaya tanah kita ini bisa menghasilkan buah? Yaitu kita ini harus seperti tanah, kita harus disirami, kita harus dipupuk, dan kita ini harus terus diberi penyubur. Yang artinya bahwa untuk bisa menjadi tanah yang baik ini kita butuh rahmat Tuhan dan juga uluran tangan sesama. Jadi Yesus datang, Sang Penabur datang ke dunia untuk memberi hidup. Dan bagaimana supaya kita ini dapat menikmati hidup? Kita butuh rahmat Tuhan dan juga perlu uluran tangan sesama. Dengan kata lain, kita pun harus menolong sesama kita supaya sesama kita pun bisa menjadi tanah yang baik. Jadi inilah undangannya Bapak Ibu pada minggu hari ini. Kita diundang untuk menjadi tanah yang baik,
Dan bagaimana menjadi tanah yang baik, kita harus bersandar pada rahmat Allah dan terbuka terhadap uluran tangan sesama. Jangan mengeraskan hati, jangan biarkan harapan kita itu tipis seperti tanah yang berbatu-batu. Jangan keraskan hati kita seperti batu, tapi lembutkanlah hati kita seperti tanah yang baik, tanah yang gembur. Sehingga benih kebaikan yang Tuhan taburkan itu dapat bertumbuh, berbuah yang berlimpah-limpah. Jadi mari kita semua mau melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan berdoa kepada Tuhan supaya benih yang ditaburkan setiap harinya melalui pembacaan Injil yang kita dengarkan itu semua dapat tumbuh dalam hati kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, seperti dikatakan dalam bacaan pertama bahwa dalam Nabi Yesaya berkata bahwa benih yang ditaburkan Tuhan itu pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang artinya apa? Bahwa Tuhan telah menaburkan firman-Nya dan suatu saat itu pasti akan berbuah. Jadi kita ini harus bersabar, kita harus mau menjalani setiap prosesnya, walaupun prosesnya itu tidak menyenangkan, walaupun kadang prosesnya membosankan, tetapi seperti Rasul Paulus katakan dalam bacaan kedua, bahwa segala jerih payah kesusahan kita dalam hidup ini tidak akan ada artinya dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi benih itu pasti berbuah, dan sebelum berbuah kita perlu usaha. Dan usaha ini walaupun melelahkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi seperti sebuah peribahasa bilang, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya supaya kita ini dapat berhasil baik dalam hidup kita di dunia ini maupun dalam kehidupan rohani, kita ini perlu berusaha supaya kita ini dapat berhasil dan menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha kita.